Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, Bapak, terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk saya bisa mewawancarai Bapak terkait dengan tugas dari program guru penggerak untuk materi pengambilan keputusan. Dari kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan Bapak di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang sebagai seorang pemimpin di perusahaan, pemimpin di satuan pendidikan, atau pemimpin di organisasi apapun, pasti akan mengalami situasi seperti itu. Memang ada dua situasi yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama dilema etika dan yang kedua rujukan moral. Dilema etika ini memang ada dua nilai keputusan yang bertentangan atau disebut dengan benar dan benar. Artinya secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian untuk bujuk moral itu keputusan yang berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Saya bisa berikan contoh untuk dilema etika, itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Untuk kasus ini saya bisa berikan contoh yang lebih konkret yang saya alami selama ini sebagai tantangan bagi saya atau dilema bagi saya, yaitu menegakkan disiplin kerja. Ideal dan sesuai dengan aturan itu bahwa semua guru wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan 3 hari tidak hadir di sekolah itu dianggap guru yang boleh dikatakan guru yang melawan aturan atau perintah. Itu bukan melawan perintah kepala sekolah, tapi memang itu melawan atau perintah undang-undang. Itu ada undang-undang yang mengatur soal kinerja ini. Namun dalam aplikasi saya sebagai pimpinan menghadapi kasus ini, ada satu guru yang tinggalnya jaraknya agak jauh dari sekolah ini, sekitar 60 kilo. Setiap hari sering terlambat dan juga bahkan kadang-kala tidak hadir karena kecapean dan sebagainya. Nah, banyak teman guru mempertanyakan bagaimana menegakkan disiplin bagi guru yang bersangkutan. Jadi memang kita dilema, kasihan karena dia tinggal di jaraknya jauh. Di sana juga dia sudah ceritakan semua tentang latar belakang keluarganya, harus menghantar istrinya di sekolah lain, kemudian mengurusi anak-anaknya, kemudian jarak tempuhnya juga agak jauh sehingga kadang-kadang sering terlambat seperti itu. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan aturan, berarti yang bersangkutan pasti sudah keluar dari sekolah ini. Tetapi di sisi lain, karena kita ada rasa kasihan, akhirnya kita toleransi, dan saya masih menghadapi dilema itu sampai saat ini. Kemudian yang kedua, bujukan moral, itu contohnya saya sering menghadapi tawaran-tawaran diskon dan segala macam setiap pembelanjaan di sekolah ini. Nah, tawaran-tawaran ini, diskon ini sebenarnya menyalahi aturan. Tapi kadang-kala kita berhadapan dengan situasi seperti itu, yang mau tidak mau
kita perlu nego dan segala macam, dan itu sering terjadi seperti itu. Kemudian contoh lain lagi, kasus pembayaran keuangan, tunggakan keuangan sekolah, itu biasanya pada saat menjelang ujian, kita aturan sekolah itu mengharuskan semua siswa membayar dulu atau melunasi dulu kewajibannya, kemudian berhak mengikuti ujian. Tapi dalam kondisi tertentu, ada orang tua, ada siswa menghadap untuk diizinkan mengikuti ujian. Dalam kondisi seperti itu, kita terpaksa harus memberikan kebijaksanaan supaya anak-anak bisa mengikuti ujian semuanya. Seperti itu. Baik Bapak, jadi terkait dilema etika, ini terkait dengan keputusan benar versus benar ya. Kemudian untuk tuntutan moral ini berarti benar versus salah ya. Baik Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk mengatasi persoalan ini dalam hal mengambil keputusan terhadap beberapa kasus seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya diawali dengan diskusi bersama dengan para pimpinan di lembaga ini, para wakil kepala sekolah, para ketua kompetensi keahlian, maupun para ketua program keahlian. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, identifikasi pihak terkait. Pihak terkait di sini siapa-siapa yang bisa diajak diskusi, kemudian siapa-siapa yang yang terkait dengan kasus ini, yang dampak langsung dengan kasus ini, misalnya kasus pembayaran keuangan sekolah yang tertunggak tadi itu biasanya anak ini orang tuanya yang mana, itu yang nanti kita bisa sesuaikan, kondisikan. Dan kadang-kadang biasanya orang tua ini dari anak ini biasanya, atau orang tua ini punya anaknya yang ini, biasanya ya memudahkan untuk kita menolong mereka. Kadang-kadang seperti itu, padahal sebenarnya tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menentukan pilihan yang tentu berisiko paling rendah atau kecil. Baik, jadi ini sudah terkait dengan pengambilan keputusan, berarti Pak sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur dari seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari tahap identifikasi, kemudian sampai dengan pengambilan keputusan yang mempunyai dampak yang lebih kecil ya. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Yang ketiga itu kalau secara akademis mau yang konkret, memang itu lakukan penelitian, telusuri dulu, kemudian menganalisis, kemudian menentukan pilihan. Tetapi kita harus menghindari pilihan jangan terlalu banyak, kurang pilihan. Kemudian yang berikut, evaluasi. Menentukan pilihan dalam kurung pilihan. Kemudian yang terakhir, evaluasi itu penting. Baik, jadi terkait selama ini yang efektif yang sudah Pak atau jalan itu mulai dari proses identifikasi sampai dengan tahap evaluasi ya. Baik, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan mungkin sempat atau sering Bapak alami.
Iya, yang menjadi tantangan buat saya saat ini adalah ada dua hal. Yang pertama itu penegakan disiplin kerja. Penegakan disiplin kerja ini memang seperti yang saya sudah ceritakan tadi, bahwa ada kasus ada seorang guru yang tinggal menjarak jauh seperti itu. Kemudian ada juga beberapa guru yang menjadi bagian dari keluarga saya. Ketika mereka bermalas-malasan untuk hadir di sekolah dan tidak menyelesaikan administrasi pembelajaran dan juga tidak menyelesaikan fungsi dan tugasnya sebagai guru, itu kadang-kala saya toleransi, dan itu menimbulkan atau mengakibatkan ada kecemburuan, rasa ketidakadilan dari teman-teman guru yang lain. Seperti itu. Baik, jadi ini yang menjadi Kemudian tantangan. yang kedua itu hal apa ini, seperti pembayaran keuangan sekolah tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Karena memang banyak orang tua, semua orang tua mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam hal ekonomi, sehingga pada saatnya kita memang menuntut supaya semua siswa harus ikut ujian dan juga pembayaran keuangan yang juga harus lunas, tetapi kita berhadapan dengan ada orang tua yang memang tidak mampu, sehingga memang dibutuhkan kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Baik ya, jadi ini terkait tantangannya ada kurang lebih ada dua ya, Pak, dalam hal penegakan disiplin kerja, kemudian dalam dilema dalam pembayaran keuangan sekolah. Baik, yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, baik, terima kasih. Tentu sesuai dengan kasus. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada beberapa kasus itu. Ada kasus yang bisa diselesaikan langsung di tempat dan waktu itu langsung diselesaikan, tetapi ada kasus yang perlu prosedural, ada jadwal tertentu. Dan itu kalau berkaitan dengan kinerja guru, itu ada program supervisi, itu semuanya sudah diatur terjadwal. Baik Bapak, jadi terkait dengan jadwal ini situasional ya Pak ya? Jadi mungkin ada kasus-kasus yang bisa langsung diselesaikan di tempat, kemudian ada yang sudah memang ada time schedule-nya. Baik, dari pengambilan keputusan Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak untuk kasus-kasus dilema itu? Ya, betul. Baik, terima kasih. Jadi sejauh ini pengambilan keputusan terhadap beberapa kasus itu tidak diputuskan sendiri oleh saya, tetapi biasanya diawali dengan diskusi bersama dengan para pimpinan di lembaga ini, dalam hal ini para wakil kepala sekolah, para ketua program keahlian dan para ketua kompetensi keahlian. Tentu sesuai dengan kasus, dan saya butuh diskusi dengan beberapa teman sesuai dengan masalah yang relevan dan terutama bisa atasi bersama. Jadi intinya bahwa tidak semuanya saya putuskan sendiri, tetapi berdasarkan musyawarah atau diskusi bersama. Baik Bapak, jadi faktor yang bisa mempengaruhi itu banyak teman-teman yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Di sini Bapak berkolaborasi ya dengan para Wakasek maupun kepala program KKN ya. Baik, yang terakhir Bapak, dari semua hal yang mungkin sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik sebagai pimpinan, yang pertama tentu harus menyadari bahwa terdapat dua situasi saat kita dituntut menjadi pengambil keputusan, yakni rujukan moral dan juga dilema etika.
itu kita harus sadari bahwa memang kita pasti menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, terhadap situasi ini kita sebagai pemimpin organisasi atau pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang pengambilan keputusan, menghargai konsep dan prinsip etika yang universal yang disepakati bersama. Dan etika yang universal itu seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berprinsip, berkomitmen, percaya diri, dan sabar. Dan semuanya ini tentu dibutuhkan kebijakan, sikap bijak dalam mengambil keputusan. Kalau kita berpusat pada semua aturan pasti tidak akan berjalan dengan baik, karena ada situasi seperti itu yang mendorong atau menuntut seorang pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan. Baik, Bapak, jadi kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan dalam hal pengambilan keputusan, kemudian yang bisa Bapak petik dari bagaimana Bapak mengambil keputusan di dalam etika ini. Berarti harus punya pemahaman yang baik, kemudian dalam pengambilan keputusan itu bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan. Baik, untuk sementara kita akhiri sampai di sini, Bapak. Terima kasih atas waktu kita bisa wawancara ini. Terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, semoga berhasil. Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik. Ibu, perkenalkan saya Menofus Yongakap, calon penggerak AKP 9 dari SMK Negeri Tangerang. Baik, yang pertama terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Jadi tema wawancara hari ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ini merupakan tugas guru penggerak ini akan kami upload juga. Kita langsung saja Ibu. Tapi sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Dengan baik. Saya Maria Hastuti Krisnawati, Kepala SMP Negeri 46 Mangharu. Baik, Ibu ya. Langsung Ibu. Terkait pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Ketika diperhadapkan pada kasus-kasus, maka ketika kasus itu benar lawan benar, maka itu masuk dalam dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu jika kasus yang kita temui itu benar lawan salah. Begitu, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi ini terkait dengan benar versus benar untuk dilema etika dan benar versus salah untuk rujukan moral. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ketika diperhadapkan dengan kasus dilema etika atau benar lawan benar, maka hal pertama yang saya lakukan yaitu identifikasi. Saya harus dapat mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Selanjutnya mengidentifikasi pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait ini yang akan membersamai atau bersama-sama dengan saya, kami kolaborasi. Selanjutnya kami melakukan prioritas pilihan dalam pengambilan keputusan itu dan apa yang harus dilakukan. Begitu, Pak. Jadi di sini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan mulai dari identifikasi sampai dengan pilihan pengambilan keputusan juga. Baik,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Jika dihadapkan pada kasus dilema, maka tidak serta-merta saat itu juga kami langsung mengambil keputusan itu. Jadi lihat kasusnya, selanjutnya identifikasi. Setelah identifikasi, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Setelah fakta-fakta relevan sudah terkumpul, maka identifikasi pihak-pihak yang akan membantu. Selanjutnya, pihak-pihak yang membantu ini kami bersama-sama bermusyawarah mengambil keputusan, sehingga dalam mengambil keputusan itu kami melihat pilihan prioritasnya yang mana yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini kita tidak serta-merta mengambil keputusannya, tetapi mengikuti tahapan-tahapan prosedur. Baik, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu yang pertama, identifikasi kasusnya. Setelah identifikasi kasus, kumpulkan fakta dan harus berkolaborasi dengan warga sekolah. Nah, jika itu dilakukan, maka sangat efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema. Jadi perlu ada kolaborasi, ya, perlu ada kolaborasi dengan warga sekolah dalam upaya untuk pengambilan keputusan. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangannya itu ketika yang pertama itu pasti pemahaman orang itu beda-beda. Tingkat pemahaman, tingkat kebutuhan itu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Tetapi tantangan itu diramu untuk tidak menjadi tantangan dengan elaborasi pemahaman, samakan persepsi, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak merugikan atau tidak membahagiakan sebagian kecil. Baik, jadi yang menjadi tantangan sini lebih kepada tingkat pemahaman, ya, sehingga di sini sebelum memutuskan berarti harus menyamakan pemahaman terlebih dahulu, sehingga nantinya keputusan yang diambil itu tidak menguntungkan salah satu pihak, ya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Baik, kalau jadwal untuk menjadwalkan itu sebenarnya tidak ada. Jadi jadwal itu mengikuti jika ada kasus. Kalau ada kasus dilema etika, maka memang mau tidak mau ya harus dijadwalkan kapan penyelesaian. Sehingga ketika kalau sudah dijadwalkan, maka prosedur langkah-langkah yang harus dilakukan itu akan mengikuti. Selanjutnya bentuk prosedur seperti apa? bentuk prosedur ya, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta yang relevan, selanjutnya mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Nah, dari pihak-pihak yang terkait itu bagaimana bersama-sama menyamakan persepsi, bermusyawarah, sehingga nanti keputusan yang akan diambil itu ya benar-benar untuk yang benarnya. Baik, jadi di sini tidak ada jadwal waktu, ya, tidak ada
diatur, tapi berlaku situasional yang dimana jika ada kasus di rumah tiga, berarti prosedur yang dimiliki seperti tadi ya. Tentunya endingnya sih adalah pengambilan keputusan yang bersifat objektif ya, Ibu ya. Baik Ibu, di sini dalam Ibu mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus di Metika? Baik, kalau untuk orang secara pribadi sebenarnya tidak ada, tetapi secara keseluruhan yaitu warga sekolah itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Sementara faktor apa yang dapat membantu? Ya, faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, Dapat mempermudah, membantu. Faktor-faktor yang membantu mengambil keputusan ya tadi, mulai dari membiasakan untuk mengikuti prosedurnya, sehingga dari prosedur yang ada itu mempermudahkannya untuk mengambil keputusan. Baik, jadi di sini pentingnya kolaborasi juga Ibu ya. Jadi tidak ada person yang istilahnya lebih spesifik, tapi lebih kepada dukungan penuh daripada warga sekolah ya untuk pengambilan keputusan. Baik, yang terakhir dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Metika? Pembelajaran yang dipetik dari kasus-kasus dilema etika yang pertama, ketika dihadapkan pada kasus, tidak gegabah serta-merta untuk mengambil keputusan. Tetapi keputusan yang akan diambil itu, ya kita menggunakan cara berpikir yang lambat, bukan terlambat. Sehingga prosedur-prosedur yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dipikirkan, siapa-siapa yang akan dapat membantu, keputusan seperti apa, nah itu akan sangat berguna dan bermanfaat. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jadi di sini terkait hal baik atau pembelajaran yang bisa Ibu petik. Yang pertama bahwa kita tidak gegabah dalam atau serta-merta dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, ketika mengambil keputusan kita menggunakan cara berpikir lambat dan menggunakan tahapan-tahapan atau prosedur yang seperti itu saya katakan. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Kemudian dari wawancara ini juga saya bisa mendapatkan banyak pembelajaran. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses Ibu. Ya, sukses juga buat Bapak. Selamat siang Ibu. Sampai C-nya hilang. Semangat.